Ini adalah cerita tentang berawal dari menolong bule cantik asal Turki TKI ini malah diajak menikah. Angin pagi di desa kecil di Banyuwangi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan suara ayam berkokok. Di rumah bambu sederhana yang berdiri di pinggir sawah, seorang pemuda bernama Arman tengah berkemas dengan wajah cemas namun penuh tekad. Tas butut berisi pakaian seadanya tergeletak di samping ranjang kayu. Di depan cermin, ia menatap wajahnya sendiri, kulit sawo matang, rambut hitam kusut, mata yang memendam harapan besar. Hari itu adalah hari kepergiannya. Setelah berbulan-bulan mengurus dokumen, Arman akhirnya mendapat kesempatan berangkat menjadi TKI ke Turki. Bukan karena ambisi, melainkan karena keadaan. Sejak ayahnya meninggal akibat kecelakaan kerja di proyek bangunan, beban keluarga sepenuhnya jatuh ke pundaknya. Ibunya, Maksiti, sudah tua dan sering sakit-sakitan. Adiknya, Rini, masih duduk di bangku SMP dan sering menangis bila melihat ibunya batu keras. "Men, kowe yakin wis siap? Negeri wong ora podo karo kene, nak," ucap Maksiti lirih sambil memegang tangan anaknya. Matanya berkaca-kaca, mencoba menahan air mata. Arman tersenyum lemah. "Insya Allah, Mak. Aku arep kerja tenanan. Ora suwe, aku bakal kirim duit. Biar Mak ora perlu kerja di sawah lagi." Rini memeluk kakaknya erat-erat. "Mas Arman janji ya, jangan lupa pulang. Aku bakal nunggu." Pelukan itu membuat hati Arman serasa diremas. Tapi ia tahu, ini satu-satunya jalan. Hidup di kampung sudah tak ada harapan. Upah harian sebagai buruh tani hanya cukup buat makan 2 kali sehari. Sementara hutang ke warung makin menumpuk. Siang itu, ia naik bus menuju Surabaya, lalu ke Bandara Internasional. Sepanjang perjalanan, Arman memandangi pemandangan lewat jendela bus, sawah hijau, anak-anak bermain layangan, dan suara toa masjid yang memanggil zuhur. Semua terasa seperti potongan hidup yang akan ia tinggalkan untuk waktu yang lama. Setibanya di bandara, Arman bergabung dengan rombongan TKI lain. Ada yang ke Qatar, Arab Saudi, dan sebagian kecil ke Turki. Ia menatap pesawat besar di landasan, sesuatu yang belum pernah ia lihat dari dekat seumur hidupnya. Keringat dingin membasahi pelipis. "Pertama kali naik pesawat, Mas?" tanya seorang pria paruh baya di sampingnya, sesama calon TKI. "Iya, Pak," jawab Arman gugup. Rasane campur-campur antara seneng karo wedi. Pria itu tertawa. "Ora usah wedi. Wong kabeh sing sukses, ya diwiwiti karo langkah sing ora gampang. Sing penting niatmu benar." Kalimat itu menenangkan hati Arman. Ia menarik napas panjang, menatap tiket di tangannya, Surabaya, Istanbul. Di sanalah harapan baru dimulai. Dalam pesawat, Arman duduk di dekat jendela. Di luar, awan putih menghampar seperti kapas. Ia menatapnya lama, membayangkan wajah ibunya yang menahan tangis di depan rumah. Setiap kali pesawat berguncang, ia beristighfar pelan. Perjalanan panjang itu terasa seperti mimpi. Ia baru sadar betapa jauhnya ia meninggalkan tanah air ketika pramugari mengumumkan pendaratan di Istanbul. Begitu keluar dari bandara, udara dingin langsung menusuk tulang. Ia menggigil, bahkan napasnya keluar asap. Langit kelabu, gedung-gedung menjulang tinggi, dan suara orang-orang berbicara dalam bahasa yang sama sekali tak ia mengerti. Di sekelilingnya, kehidupan terasa sangat asing. Orang-orang berpakaian tebal, mobil mewah lalu lalang, dan papan nama berhuruf Arab campur Latin. Pemandu dari agen tenaga kerja menjemput mereka.
Arman dibawa ke sebuah rumah penampungan di pinggiran Istanbul. Di sana sudah ada beberapa TKI lain yang bekerja sebagai pekerja bangunan, buruh pembersih, dan penjaga taman. Ia mendapat kamar kecil berisi 2 ranjang besi dan selimut tipis. Malam pertamanya di negeri orang terasa panjang. Dari jendela, ia bisa melihat lampu-lampu kota Istanbul yang berkilauan di kejauhan. Ia mendengar azan Isya dari menara masjid megah, suara yang menenangkan hatinya di tengah kesepian. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Pagi-pagi buta Arman sudah harus berangkat kerja ke proyek pembangunan gedung di distrik Katki. Bahasa menjadi kendala utama. Mandor Turki mereka, Kemal B, sering marah jika Arman salah mengerti perintah. Yafas. Yafas. Pelan-pelan, teriak sang mandor, sementara Arman hanya bisa menebak maksudnya. Kakinya pegal, tangannya kapalan, tapi ia bertahan. Setiap malam ia menatap foto ibunya di ponsel butut, sambil berdoa agar semua ini tidak sia-sia. Namun, di balik kerasnya kehidupan itu, ada hal-hal kecil yang menghangatkan hati. Seorang rekan TKI bernama Samsul sering membantunya menerjemahkan bahasa Turki dasar. Kalau dia bilang cabuk, artinya cepat. Tapi kalau Yafas, artinya pelan, katanya sambil tertawa. Arman mencatat semua kata itu di buku kecil. Ia bertekad untuk belajar agar tak terus dimarahi. Setiap malam, ia menulis huruf-huruf asing itu sambil menahan kantuk. Di sela-sela itu, ia mulai berjalan-jalan kecil di taman dekat tempat tinggalnya setiap sore, menikmati udara dingin dan mencoba memahami kehidupan di negeri orang. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Arman duduk di bangku taman sambil memakan roti murah yang dibelinya dari warung Turki. Di seberang jalan, seorang wanita muda berambut pirang kecoklatan tampak sibuk memotret pemandangan. Gaunnya panjang, syalnya melambai tertiup angin. Dalam diam, Arman hanya memperhatikannya, kagum dengan cara wanita itu menatap dunia lewat lensa kamera. Tak lama kemudian, roda sepedanya tersangkut batu dan jatuh ke selokan kecil. Wanita itu terlihat panik, mencoba menariknya tapi gagal. Arman spontan berdiri, berlari menghampiri, dan tanpa banyak bicara membantu mengangkat sepeda itu. Lumpur mengenai bajunya, tapi ia tak peduli. "Angyu." "Oh my God, Tangyu," ucap wanita itu dengan aksen khas Eropa. Arman hanya tersenyum. "No problem, it's okay." Ia menunduk, membersihkan tangan dari lumpur. Wanita itu tersenyum hangat, lalu mengulurkan tangan. "I'm Lela." Arman ragu-ragu menjabatnya, "Arman." Senyum mereka bertemu untuk pertama kali, sederhana, tapi penuh makna. Di bawah langit senja Istanbul, 2 dunia yang berbeda bertaut tanpa sengaja. Malam itu, saat Arman pulang ke kamarnya, wajah Lela masih terbayang. Ia tak tahu siapa wanita itu, tapi senyumnya seperti sinar hangat di antara dinginnya musim Turki. Ia menatap jendela dan berkata dalam hati, "Mungkin Tuhan tidak hanya membawaku ke sini untuk bekerja. Mungkin ada alasan lain yang belum kutahu." Langit Istanbul sore itu berwarna jingga keemasan. Cahaya matahari yang memudar memantul di permukaan air Bosporus, selat yang membelah 2 benua, Asia dan Eropa. Di tepi taman kecil yang menghadap laut itu, Arman duduk sendirian di bangku kayu, masih mengenakan jaket kerja penuh debu semen. Ia baru saja pulang dari proyek dan ingin sekadar menghirup udara bebas. Hari-hari menjadi pekerja bangunan di negeri asing tak mudah. Bahasa yang asing, makanan yang berbeda, dan rasa rindu yang selalu menggerogoti. Tapi sore itu, semua beban seolah menguap. Karena di seberang jalan,
Ia kembali melihat sosok wanita bule yang pernah ia tolong beberapa hari lalu. Wanita berambut pirang lembut, berkulit cerah, dan mata kehijauan yang menenangkan. Lah, itu nama yang ia ingat dengan jelas. Saat pertama kali mendengarnya, Arman sempat tertegun. Nama itu terdengar seperti puisi. Lela tampak sedang duduk di rumput, memotret burung-burung camar yang berputar di udara. Ia tampak fokus, seolah dunia berhenti berputar hanya untuknya. Arman menatap dari jauh, ragu untuk mendekat. Ia merasa tidak pantas, bajunya kotor, tangannya kasar. Tapi hatinya gatal, ingin sekadar menyapa. Beberapa menit kemudian, Lela menoleh. Tatapan mereka bertemu. Senyum kecil muncul di bibirnya, membuat jantung Arman berdegup cepat. "Hey, you are." "Arman, right," seru Lela sambil melambaikan tangan. Arman terkejut tapi segera berdiri. Ia mendekat dengan kikuk. "Yes, I'm Arman." Lela tertawa kecil. "You remember me?" Arman mengangguk malu. "Yes," bicikle fell down. Lela menepuk tangannya sambil tertawa renyah. "Yes. That was embarrassing. You saved me." Meski belum terlalu paham semua kata yang keluar dari mulut Lela, Arman bisa menangkap maksudnya dari ekspresi dan gerakan tangan. Ia hanya tersenyum, menunduk sedikit sebagai tanda sopan. Mereka duduk bersama di bangku taman. Awalnya canggung. Lela mencoba berbicara pelan-pelan, sementara Arman menjawab seadanya dengan bahasa Inggris terbata. Kadang mereka berdua tertawa karena salah paham. Tapi justru dari kesederhanaan itu, lahir rasa nyaman. Lela mengambil sepotong roti simit dari tasnya dan menawarkannya. "Here, three. Turkish bread." Arman menerimanya ragu. "Angyu, looks good." Ia menggigit sedikit. Rasa manis dan gurih berpadu, membuatnya tersenyum. "Good?" tanya Lela. Arman mengacungkan jempol. "Very good." "Lai. Indonesian roti manis." Lela tertawa lagi. "You teach me that later, okay?" Mereka menghabiskan sore dengan percakapan ringan. Lela bercerita bahwa ia bekerja sebagai fotografer lepas untuk majalah perjalanan. Ia sering keliling Turki memotret pemandangan, budaya, dan kehidupan orang kecil. Arman mendengarkan dengan mata berbinar, kagum pada semangat wanita itu. "Kamu, jalan-jalan kerja?" tanya Arman pelan dengan bahasa campur. Lela mencoba memahami. "Yes, travel, work, foto." Ia menunjukkan beberapa hasil fotonya di kamera, anak-anak bermain di Cappadocia, pasar rempah di Istanbul, dan masjid biru megah yang berdiri anggun. Arman terpana. "Beautiful, you very talented." Lela tersenyum malu. "Angyu, you are kind." Matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit keunguan. Lela menatap jam tangannya. "I have to go. But, can I see you again?" Pertanyaan itu membuat Arman hampir tak percaya. "See again?" "Yes," Lela menegaskan. "Tomorrow, my hair again?" Arman hanya mengangguk cepat, hampir tanpa berpikir. "Yes, yes. Tomorrow." Sebelum pergi, Lela mengulurkan tangan dan tersenyum. "See you tomorrow, Arman." "See you," jawab Arman dengan logat Jawa yang kental. Ketika Lela pergi menaiki sepedanya, Arman masih berdiri di tempat, menatap punggungnya hingga hilang di tikungan. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia belum pernah merasa seperti ini,
campuran antara bahagia, gugup, dan aneh. Malam itu, di kamar sempitnya, ia terus teringat percakapan sore tadi. Teman sekamarnya, Samsul, menatap heran. "Men, kenapa senyum-senyum sendiri kayak orang ketiban rezeki?" Arman tergelak. "Ora, Sul, cuma tadi nolong orang lagi di taman." "Nolong? Bule maneh, ya?" Samsul menggoda. Arman terdiam, lalu tertawa kecil. "Ya, tapi cuma bantu dikit." Samsul mengangkat alis. "Hati-hati, men. Kadang bule itu cuma pengin main-main." Ucapan itu membuat hati Arman sedikit resah. Tapi ia mencoba menepisnya. "Lela ora kayak mono. Rasane beda." Keesokan harinya, setelah kerja, Arman langsung menuju taman yang sama. Ia tak ingin terlihat terlalu bersemangat, tapi langkahnya tak bisa berhenti cepat. Ia datang lebih awal, duduk di bangku yang sama, menatap sekeliling dengan harapan. Beberapa menit berlalu. Tidak ada tanda-tanda Lela. Langit mulai mendung. Arman mulai kecewa, berpikir mungkin ia terlalu berharap. Tapi tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara sepeda. Lela datang dengan mantel tebal, rambutnya tergerai ditiup angin. Ia melambaikan tangan sambil berteriak, "Arman! You Chame!" Arman berdiri, senyumnya melebar. "Yes, Ikome." Hari itu, mereka berbicara lebih lama. Lela membawa kamus saku bahasa Inggris Turki, sementara Arman membawa buku catatan kecilnya. Mereka saling mengajari kata-kata baru. "Merhaba means hello," ujar Lela. "Terima kasih means thank you," balas Arman. Lela mengulang dengan aksen lucu, "Terima kasih." Arman tertawa keras, menepuk tangannya. "Good. You speak Indonesian." Mereka juga mulai bercerita tentang keluarga. Arman menunjukkan foto ibunya dan adiknya di ponsel bututnya. Lela memandangnya dengan mata lembut. "You love your family very much." Arman mengangguk. "Yes. My mother, she sick. I work for her." Lela terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "You are a good son, Arman." Kata-kata itu membuat dada Arman terasa hangat. Tak ada yang pernah mengucapkannya seperti itu sebelumnya, dengan penuh penghargaan. Hari berganti hari. Pertemuan mereka menjadi kebiasaan. Kadang hanya beberapa menit, kadang hingga matahari tenggelam. Lela selalu membawa makanan ringan atau teh hangat, sementara Arman membantu membawakan tas kameranya yang berat. Tanpa mereka sadari, benih perasaan mulai tumbuh. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta, tapi tatapan mata keduanya selalu saling mencari. Suatu sore, Lela mencoba mengucapkan kalimat dalam bahasa Indonesia. "Kamu baik sekali." Arman terkekeh. "You good too." Mereka saling menatap, lalu tertawa bersama, tanpa tahu mengapa hati terasa begitu damai. Ketika malam turun dan angin dingin mulai menusuk, Arman berjalan pulang dengan langkah ringan. Di dalam hati, ia tahu hidupnya di negeri asing ini tak akan semudah yang ia bayangkan. Tapi sekarang, ada sesuatu yang membuatnya kuat bertahan, sosok wanita yang membuat setiap sore terasa hangat, meski udara Istanbul membeku. Di bawah langit yang mulai gelap, Arman menatap sungai Bosporus yang berkilauan dan berbisik pelan. Kalau ini bukan kebetulan, mungkin ini awal dari sesuatu yang besar. Hari-hari setelah kejadian di jalan itu menjadi titik balik dalam hidup Rudy. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertemuan singkat dengan seorang bule cantik bernama Lela bisa membuat hidupnya berubah arah.
Sejak pertemuan itu, mereka mulai sering bertemu. Awalnya hanya karena Lela ingin berterima kasih dan membalas kebaikan Rudy, tapi lama-kelamaan kedekatan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih hangat, lebih personal. Lela, wanita asal Turki itu, rupanya sedang bekerja di Indonesia sebagai sukarelawan di sebuah lembaga sosial internasional yang membantu perempuan korban perdagangan manusia. Meski berasal dari keluarga berada, Lela memilih jalur hidup yang berbeda. Ia ingin membantu orang lain. Tapi karena proyeknya di Indonesia dilakukan di pelosok daerah, ia sering bepergian sendiri tanpa pengawalan, dan itulah yang membuatnya sempat menjadi korban perampokan malam itu. Rudy sendiri tak banyak tahu tentang dunia Lela. Ia hanya seorang TKI lokal yang dulu pernah bekerja di Malaysia sebelum pandemi memaksanya pulang ke kampung. Sekarang ia menjadi pekerja harian di proyek bangunan dengan penghasilan pas-pasan. Hidupnya sederhana, tapi hatinya bersih. Dan entah mengapa, justru itu yang membuat Lela merasa nyaman di dekatnya. Suatu sore, Lela mengundang Rudy ke sebuah kafe kecil di pinggir pantai. Matahari sore berwarna oranye keemasan memantul di wajah mereka. Lela tersenyum lembut sambil menyerahkan secangkir kopi Turki kepada Rudy. Di tempat asal saya, kopi ini diseduh bersama doa, katanya sambil menatap jauh ke laut. Orang Turki percaya, siapapun yang minum bersama, hatinya akan saling mengenal lebih dalam. Rudy hanya tersenyum kikuk. Ia tak terbiasa dengan ucapan seindah itu. Kalau di kampung saya, jawab Rudy pelan, kalau kita makan atau minum bareng, artinya sudah dianggap keluarga. Lela tersenyum. Mungkin budaya kita berbeda, tapi hatinya sama. Mereka lalu tertawa kecil, mencairkan suasana. Obrolan mereka mengalir begitu saja, dari hal-hal ringan seperti makanan Indonesia, sampai soal pandangan hidup. Rudy menceritakan masa lalunya sebagai anak buruh tani yang keras kepala tapi jujur. Sementara Lela bercerita tentang kehidupannya di Istanbul, tentang ayahnya yang seorang diplomat dan ibunya yang ahli kaligrafi Arab. "Jadi kamu bisa menulis kaligrafi?" tanya Rudy dengan heran. Lela tertawa, sedikit-sedikit. Tapi aku lebih suka menulis puisi. Tentang laut, tentang kebebasan, tentang cinta. Kata terakhir itu membuat dada Rudy terasa sesak. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali Lela berbicara, hatinya berdetak lebih cepat. Ia ingin terus mendengarkan. Beberapa hari kemudian, Lela mengajak Rudy ke tempat proyek sosialnya, sebuah rumah singgah untuk perempuan dan anak-anak korban kekerasan. Rudy melihat bagaimana Lela memperlakukan mereka dengan lembut, penuh kasih. Ia mengajari anak-anak menggambar, sementara perempuan-perempuan yang sedang trauma diberinya semangat. Melihat itu, Rudy merasa kagum sekaligus malu. "Aku cuma bisa bantu angkat batu di proyek," katanya pelan. Lela menatapnya serius. "Tidak, Rudy. Kamu menolong aku waktu aku butuh. Itu lebih berharga dari apapun. Kadang yang dibutuhkan bukan uang atau gelar, tapi hati yang tulus." Ucapan itu menancap dalam di dada Rudy. Sejak saat itu, ia sering datang membantu di rumah singgah itu secara sukarela, memperbaiki pintu yang rusak, mengecat dinding, atau sekadar bermain dengan anak-anak kecil di sana. Waktu berjalan, dan kedekatan mereka semakin terlihat. Para pekerja di rumah singgah sering menggoda, "Bu Lela, nanti bisa-bisa jatuh cinta sama Mas Rudy, nih." Lela hanya tersenyum sambil menunduk, sementara Rudy pura-pura sibuk menata kayu agar tak terlihat gugup. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa benih cinta itu memang sudah tumbuh diam-diam. Suatu malam, saat listrik padam dan mereka duduk di teras rumah singgah hanya dengan cahaya lilin, Lela bertanya lembut, "Rudy,
Kalau kamu bisa memilih, kamu ingin hidupmu seperti apa nanti? Rudy terdiam sejenak sebelum menjawab, aku cuma ingin tenang. Bisa bantu orang tua di kampung, bisa hidup sederhana tanpa hutang. Dan kalau Tuhan kasih, aku ingin punya seseorang yang mau hidup susah bareng aku. Lela menatapnya lama, matanya berkilat karena pantulan cahaya lilin. Kamu tahu, katanya pelan, mungkin Tuhan sudah mengirimkan seseorang itu, tapi kamu belum sadar. Rudy menelan ludah. Ia tak berani menatap balik. Jantungnya berdetak keras. Malam itu, udara begitu hangat tapi menegangkan. Keduanya tahu ada perasaan yang mulai tumbuh, tapi sama-sama belum berani mengaku. Perbedaan budaya, agama, dan status sosial membuat mereka menahan diri. Beberapa hari kemudian, Lela harus berangkat ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan dengan kedutaan Turki. Sebelum pergi, ia sempat menghampiri Rudy di lokasi proyek. Rudy, terima kasih sudah banyak membantu, katanya sambil menyerahkan sebuah kalung kecil berbentuk bulan sabit. Ini dari ibuku. Katanya, bulan sabit melambangkan harapan. Simpan ini, ya. Rudy menerima kalung itu dengan gemetar. Aku nggak tahu harus balas apa, Lela. Lela tersenyum. Kamu sudah membalasnya dengan caramu sendiri. Kamu membuatku percaya lagi pada kebaikan manusia. Setelah itu Lela pergi, meninggalkan Rudy dengan perasaan campur aduk. Sejak hari itu, Rudy merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tiap kali melihat kalung itu, dadanya terasa sesak tapi hangat. Ia tidak tahu bahwa kepergian Lela ke Jakarta bukan hanya sekadar urusan kerja. Ada keputusan besar yang sedang disiapkan Lela, keputusan yang akan mengubah hidup Rudy selamanya. Sudah 2 minggu berlalu sejak kepergian Lela ke Jakarta, namun setiap pagi, Rudy masih menatap kalung bulan sabit pemberiannya sebelum berangkat kerja. Kalung itu kini tergantung di lehernya, tersembunyi di balik kaos lusuhnya yang penuh debu proyek. Setiap kali disentuh, kalung itu seperti memanggil kenangan, suara lembut Lela, senyum tulusnya, dan tatapan matanya saat mereka duduk di bawah cahaya lilin. Namun, hari-hari tanpa Lela terasa panjang. Tak ada pesan, tak ada kabar. Rudy mencoba menghibur diri dengan bekerja lebih keras. Ia ikut proyek tambahan, kadang membantu di rumah singgah sendirian, hanya agar bisa merasa dekat dengan bayangan Lela. Tapi di lubuk hatinya, ia mulai cemas. Apakah wanita itu sudah melupakannya? Suatu sore, ketika Rudy sedang mengecat dinding rumah singgah, sebuah mobil putih berhenti di depan. Ia sempat menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok yang turun dari mobil. Dan hatinya langsung bergetar. Lela, gumamnya pelan. Wanita itu tersenyum, mengenakan pakaian sederhana tapi anggun, blus krem dan celana panjang coklat. Rambutnya diikat santai, dan di lehernya menggantung salib kecil berwarna perak. Rudy, seru Lela sambil melambaikan tangan. Aku pulang. Rudy tak bisa menahan senyumnya. Ia buru-buru menurunkan kuas dan menghampiri Lela. Mereka saling menatap, canggung tapi hangat. Kamu kemana aja? Aku kira nggak balik, kata Rudy setengah bercanda, setengah sungguh-sungguh. Lela menatapnya dalam, lalu berkata pelan, aku juga rindu, Rudy. Tapi aku harus mengurus sesuatu yang penting di Jakarta. Hari itu mereka menghabiskan sore bersama di rumah singgah. Anak-anak kecil langsung berlari memeluk Lela, sementara Rudy diam-diam memperhatikan dari jauh. Tapi hatinya tak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Lela, entah apa. Sampai akhirnya, saat mereka duduk di beranda sore itu,
Lela menghela napas panjang dan berkata dengan suara lirih, "Rudy, aku mau jujur, waktu di Jakarta, aku bertemu ayahku." Rudy menatapnya heran. Lalu, Lela menggigit bibirnya, menahan emosi. "Ayahku tahu kalau aku sering bekerja di sini, dan dia tahu tentang kamu." Rudy tertegun. "Tentang aku? Tapi, aku ini cuma orang biasa, Lela. Pasti dia nggak suka, ya?" Lela menunduk, menatap jemarinya sendiri. Dia marah. Dia bilang aku tidak boleh berhubungan dekat dengan pria yang berbeda agama dan status sosial. Apalagi kalau sampai jatuh cinta. Kalimat terakhir itu membuat jantung Rudy berhenti berdetak sejenak. Ia menatap Lela dalam-dalam. "Jadi, kamu memang jatuh cinta?" Lela tak menjawab. Tapi air matanya yang jatuh pelan sudah cukup menjawab semuanya. Mereka berdua terdiam lama, hanya angin sore yang berbisik di antara mereka. Di langit, awan kelabu menggantung, seakan menandai beratnya perasaan yang mereka rasakan. "Rudy," kata Lela dengan suara bergetar, "aku tahu semua ini rumit. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Aku mencintaimu, apapun kata dunia." Rudy menunduk. Matanya memanas, dadanya sesak. Ia ingin memeluknya, tapi ia juga tahu batasnya. "Lela, aku juga mencintaimu. Tapi dunia kita beda. Aku nggak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku." Lela menggenggam tangannya erat. "Kalau cinta itu tulus, Tuhan pasti kasih jalan. Aku percaya itu." Rudy menatapnya dengan mata basah. "Tapi apakah jalan itu akan mempertemukan kita atau justru memisahkan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Malamnya, Rudy tak bisa tidur. Ia memikirkan Lela, memikirkan jarak yang tak terlihat tapi terasa kuat di antara mereka. Ia tahu cinta mereka nyata, tapi ia juga tahu bahwa cinta saja kadang tidak cukup melawan perbedaan keyakinan, keluarga, dan pandangan hidup. Keesokan harinya, Lela datang lagi. Tapi kali ini ia tampak lebih tenang. Ia membawa 2 cangkir kopi Turki, sama seperti dulu di tepi pantai. "Masih ingat kopi ini?" katanya lembut. Rudy mengangguk. "Aku ingat. Kopi dengan doa," katanya. Lela tersenyum tipis. Kali ini doanya berbeda. "Aku berdoa agar kita diberi kekuatan, bukan hanya cinta." Mereka duduk berdampingan, menatap laut dari kejauhan. Hening. Tapi di dalam diam itu, hati mereka berbicara lebih keras dari kata-kata. Setelah beberapa menit, Lela membuka tasnya dan mengeluarkan sesuatu, surat undangan resmi dari kedutaan Turki. "Rudy," katanya hati-hati, "aku akan kembali ke Turki bulan depan. Aku diminta kembali ke kantor pusat lembaga sosialku di Ankara. Tapi, sebelum aku pergi, aku ingin kamu ikut aku." Rudy sontak menatap Lela dengan mata terbelalak. "Ikut kamu? Ke Turki? Lela, aku ini siapa? Aku nggak punya apa-apa." Lela menggenggam tangannya. "Kamu punya hati yang bersih, Rudy. Dan itu yang paling aku butuhkan. Aku tidak peduli kata orang. Aku ingin kamu bersamaku." Rudy memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin berkata iya. Ia ingin mengikutinya ke ujung dunia. Tapi akal sehat menahan langkahnya. "Lela," katanya pelan, "aku nggak mau kamu hancur karena pilih aku. Dunia kamu beda. Aku cuma pekerja kasar.
Kalau nanti di sana kamu menyesal. Aku tidak akan menyesal, potong Lela tegas. Aku tahu siapa kamu, Rudy. Aku sudah lihat hatimu. Aku sudah lihat caramu hidup dengan jujur meski miskin. Aku ingin belajar hidup dengan cara kamu, bukan dengan harta. Rudy terdiam, tak tahu harus berkata apa. Sore itu, di tepi laut, angin membawa aroma asin dan suara ombak memecah batu karang. Lela bersandar di bahu Rudy, sementara air matanya menetes tanpa suara. Kalau memang takdir membawa kita berbeda arah, bisiknya, aku akan tetap mencintaimu, bahkan dari jauh. Rudy menatap langit yang mulai memerah, seolah Tuhan sedang mendengarkan janji mereka. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa, semoga cinta yang lahir dari ketulusan tak akan kalah oleh jarak dan perbedaan. Tapi takdir seringkali tak berjalan sesuai harapan. Beberapa hari kemudian, surat kabar lokal memuat berita bahwa proyek rumah singgah tempat Lela bekerja mendapat ancaman dari kelompok ekstrim yang tidak suka dengan keterlibatan warga asing. Rudy yang membaca berita itu langsung cemas. Ia berlari ke rumah singgah, tapi Lela sudah tidak ada di sana. Hanya tersisa secarik surat di meja kayu kecil. Rudy, aku harus pergi lebih cepat dari rencana. Jangan mencariku. Percayalah, ini bukan perpisahan. Aku akan menepati janjiku. Rudy memegang surat itu erat-erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, cinta yang baru tumbuh kini harus diuji oleh jarak dan nasib. Namun di hatinya, ia berjanji. Aku akan bertemu kamu lagi, Lela. Di dunia ini, atau di dunia berikutnya. Hujan turun deras malam itu, membasahi tanah dan menenggelamkan suara jangkrik. Rudy duduk di beranda kontrakannya yang sederhana, memandangi air hujan menetes dari ujung atap seng. Di tangannya tergenggam surat terakhir dari Lela, yang kini mulai lusuh karena terlalu sering dibuka dan dilipat. Sudah sebulan sejak Lela meninggalkan Indonesia tanpa kabar. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, seolah wanita itu lenyap ditelan waktu. Tapi Rudy masih memegang satu keyakinan, Lela akan menepati janjinya. Ia masih ingat malam terakhir mereka di pantai, di bawah bulan sabit yang menggantung di langit. Malam itu, Lela berkata pelan, "Kalau nanti kita terpisah, lihatlah ke langit. Saat kamu melihat bulan sabit, percayalah, aku juga sedang memandangnya dari tempatku." Sejak malam itu, setiap kali bulan sabit muncul, Rudy akan berhenti bekerja sejenak, menatap langit, dan berdoa dalam diam. Ia tak peduli orang-orang menganggapnya gila. Bagi Rudy, menatap bulan sabit adalah cara untuk menjaga janji yang hanya mereka berdua pahami. Namun waktu terus berjalan. Musim berganti. Rudy mulai merasa hidupnya kembali ke rutinitas lama, bekerja di proyek, makan seadanya, tidur dengan tubuh lelah. Tapi ada satu hal yang berbeda, hatinya tak pernah kosong lagi. Cinta Lela, meski jauh, terus hidup di dalam dirinya. Suatu sore, Rudy pulang dari proyek dalam keadaan letih. Saat membuka pintu rumah, ia menemukan sebuah amplop tebal di depan pintu. Tidak ada nama pengirim, hanya tertulis satu kata dengan tinta biru, Rudy. Jantungnya langsung berdetak cepat. Ia buru-buru membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat panjang bertuliskan tangan halus dan aroma parfum yang sangat dikenalnya. Rudy, aku menulis surat ini dari Istanbul. Aku sudah tiba dengan selamat, tapi hidup di sini tidak semudah yang kukira. Ayahku tahu semuanya tentang kita. Ia marah besar.
Ia melarangku bekerja di Indonesia lagi dan berusaha menjodohkanku dengan seseorang dari keluarga diplomat. Tapi hatiku menolak. Rudy, aku tidak tahu kapan aku bisa kembali. Tapi aku berjanji, aku akan menemukan jalan untuk menemuimu lagi. Jangan menyerah. Jaga dirimu. Aku akan terus menatap bulan sabit setiap malam. Dengan cinta, Lela. Surat itu membuat Rudy tak bisa menahan air mata. Ia membacanya berulang-ulang, bahkan sampai hafal setiap kata. Ada semangat baru di dadanya. Ia tak lagi hanya menunggu. Ia ingin berjuang. Beberapa hari kemudian, Rudy mulai menabung. Ia mengambil pekerjaan tambahan sebagai sopir malam hari, bahkan sesekali menjadi tukang bersih-bersih di pelabuhan hanya untuk menambah sedikit uang. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, menyusul Lela ke Turki. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Tubuhnya sering kelelahan, bahkan jatuh sakit. Teman-teman sekampungnya menganggapnya aneh. Ruth, buat apa kerja sampai begini? Cinta sama bule nggak akan bisa, bro. Realistis aja, kata salah satu rekannya. Rudy hanya tersenyum. Aku nggak cari mimpi, aku cuma ngejar janji. Kalimat itu menjadi prinsip hidupnya. Setiap kali tubuhnya hampir menyerah, ia mengingat mata Lela, suaranya, dan kalung bulan sabit yang kini selalu ia pakai di leher. Waktu berjalan cepat. 2 tahun berlalu. Tabungan Rudy sudah cukup banyak. Ia mulai mencari informasi tentang Turki dari internet warung kopi dekat proyek. Ia bahkan belajar beberapa kalimat dasar bahasa Turki dari YouTube. Merhaba, nasılsın? Katanya sambil berlatih di depan kaca. Halo, apa kabar? Ia tertawa kecil, membayangkan betapa kagumnya Lela nanti melihatnya mencoba berbicara bahasa ibunya. Suatu malam, saat sedang istirahat di proyek, Rudy melihat berita di televisi kecil warung. Berita itu menampilkan gambar seorang wanita Turki yang sedang diwawancarai oleh media internasional karena membantu membangun sekolah gratis untuk anak-anak pengungsi. Nama wanita itu, Lela Yilmaz. Rudy tertegun. Matanya menatap layar dengan takjub dan haru. Lela, kamu benar-benar menepati janji kamu. Kamu terus berjuang, walau tanpa aku. Namun, di akhir berita itu, reporter mengatakan sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Kabarnya, Lela akan segera bertunangan dengan seorang pejabat muda dari keluarga terpandang di Ankara. Rudy terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Tangannya yang memegang gelas kopi bergetar hingga tumpah. Ia menatap kosong ke arah televisi yang kini menayangkan iklan. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Malam itu, Rudy berjalan sendirian ke pantai. Ombak bergulung di bawah langit gelap, dan di sana, bulan sabit menggantung sendirian di langit. Ia menatapnya lama, lalu berbisik. Lela, kalau kamu dengar, aku nggak akan marah. Aku cuma ingin kamu bahagia. Tapi janji kamu, aku tetap simpan. Ia menunduk, memegang kalung bulan sabit itu erat-erat. Air matanya jatuh bercampur air laut. Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Rudy mencoba tetap bekerja, tapi semangatnya mulai pudar. Sampai suatu pagi, ia menerima panggilan telepon dari nomor internasional yang tidak dikenalnya. Suara di seberang sana terdengar lembut tapi tergesa. Rudy, ini aku, Lela. Rudy hampir menjatuhkan ponselnya. Lela? Ya Allah, kamu di mana sekarang? Aku di bandara, aku nekat datang.
Aku nggak jadi menikah. Aku kabur dari rumah. Aku hanya ingin menepati janji kita, kata Lela dengan napas tersengal. Aku di Jakarta sekarang. Bisa kamu jemput aku? Rudy tak bisa berkata apa-apa. Air matanya langsung mengalir. Ia hanya bisa menjawab dengan suara bergetar. Tunggu aku, Lela. Aku akan datang. Tanpa pikir panjang, Rudy meminjam motor temannya dan melaju secepat angin ke Jakarta. Hujan turun deras di sepanjang jalan, tapi ia tak peduli. Hatinya hanya fokus pada satu hal, menemui wanita yang selama ini ia cintai di bawah bulan sabit yang sama. Sementara di bandara, Lela duduk di kursi ruang tunggu, menggenggam kalung kecil berbentuk bulan sabit yang sama dengan milik Rudy. Ia tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Aku datang, Rudy, bisiknya pelan. Kali ini, aku tidak akan pergi lagi. Hujan turun deras sore itu di kawasan pekerja migran di pinggiran kota Ankara. Petir sesekali menyambar di kejauhan, membelah langit yang gelap. Bayu, yang baru pulang dari tempat kerjanya, berlari menembus derasnya air, membawa satu payung kecil yang sudah sobek di sisi kanan. Di tangannya, kantong plastik berisi roti dan sup hangat yang tadi sempat ia beli dari warung dekat jalan raya. Namun langkahnya berhenti mendadak saat ia melihat sosok Elif berdiri di tengah hujan, tanpa payung, dengan wajah yang murung di depan rumah kontrakan mereka. Perempuan Turki itu tampak menatap kosong ke arah jalan, air hujan membasahi rambut pirangnya yang menempel di pipi. Elif, kenapa di luar? Kamu bisa masuk angin, seru Bayu sambil mendekat, memayungi perempuan itu. Elif menoleh pelan, matanya tampak sendu. Aku baru dapat kabar buruk, Bayu, katanya lirih, dengan bahasa Indonesia yang semakin lancar karena sering diajari Bayu. Bayu memandangnya khawatir. Ada apa? Perusahaanku di Istanbul memutus kontrak. Semua proyek desain dihentikan karena krisis. Aku tidak tahu harus bagaimana, jawabnya dengan suara bergetar. Bayu terdiam. Ia tahu, Elif mengirim sebagian gajinya ke keluarganya di Turki bagian selatan. Kini, dengan pekerjaan hilang, perempuan itu pasti merasa kehilangan arah. Tenang, Elif. Kamu masih punya aku. Kalau perlu, kamu bisa kerja bareng aku dulu di tempat pabrik kemarin, ucap Bayu tulus, memandang wajah Elif yang kini mulai berlinang air mata bercampur hujan. Elif menatapnya lama. Kamu selalu begitu baik, Bayu. Bahkan saat aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Bayu tersenyum kecil, menunduk malu. Aku cuma ingin bantu. Aku tahu rasanya sendirian di negeri orang. Keheningan menggantung di antara mereka. Hujan semakin deras. Suara gemuruh di langit menyelimuti suasana hati yang campur aduk. Elif mendadak melangkah maju, mendekat begitu dekat hingga Bayu bisa mencium aroma parfum samar dari tubuhnya. Bayu, bisiknya pelan. Kalau aku bilang, aku tidak mau kamu cuma bantu aku, tapi tetap di sisiku, selamanya. Apa kamu mau? Bayu tercengang. Maksudmu? Elif menatap matanya, lalu mengucap dengan tegas, aku mencintaimu. Hujan seolah berhenti sesaat dalam telinga Bayu. Waktu melambat. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dadanya. Ia tidak menyangka, perempuan asing yang dulu hanya ia tolong di jalan kini mengucapkan kalimat yang selama ini hanya berputar di pikirannya. Elif, Bayu berusaha bicara, tapi suaranya tercekat. Perempuan itu melangkah lebih dekat lagi, memegang tangan Bayu yang gemetar. Kamu baik, jujur, sederhana.
Aku tidak pernah merasa seaman ini bersama siapapun. Aku tahu kita berbeda, tapi hati tidak butuh paspor. Bayu menatap wajah Elif, melihat ketulusan yang begitu dalam di matanya. Tapi ia juga tahu, hubungan mereka bukan hal mudah. Elif, kamu orang Turki. Aku cuma TKI. Aku takut dunia tidak akan mudah menerima kita. Elif menggeleng sambil tersenyum tipis. Aku tidak peduli dunia. Aku cuma peduli kamu. Hening lagi. Hujan kini berubah menjadi gerimis lembut. Bayu menatap langit seolah mencari jawaban, lalu menatap kembali Elif yang menunggunya dengan mata penuh harap. Elif, katanya pelan, aku juga mencintaimu. Senyum Elif mereka seketika, seindah senja yang muncul setelah badai. Ia langsung memeluk Bayu erat, sementara Bayu membalas pelukannya dengan hangat. Dua hati dari dua dunia berbeda kini menyatu di bawah langit Ankara yang lembab. Di dalam rumah kontrakan, suara air menetes dari atap bocor menemani keheningan bahagia mereka. Bayu menatap Elif yang duduk di sofa dengan wajah masih tersenyum. Kamu yakin dengan keputusanmu ini? Tanyanya hati-hati. Elif mengangguk. Aku sudah lama tahu hatiku jatuh padamu. Setiap kali kamu bantu tanpa pamrih, setiap kali kamu menatapku seperti aku manusia, bukan orang asing, hatiku luluh. Bayu menunduk, merasa haru sekaligus takut. Aku cuma takut tidak bisa membahagiakanmu, Elif. Elif menyentuh pipinya lembut. Kamu sudah membahagiakanku sejak hari pertama kamu menyelamatkanku dari jalan itu. Hujan kembali terdengar di luar, tapi kali ini suaranya terasa menenangkan. Bayu menatap wajah Elif, dan dalam diam ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu mereka makan bersama, berbagi sup hangat yang tadi Bayu beli. Elif bahkan tertawa kecil ketika Bayu berusaha mengejak kata Turki yang sulit. Ask, kata Elif sambil menatap matanya. Bayu mengulang dengan logat Jawanya yang kental. Asyik. Elif tertawa lagi. Ask, Bayu. Artinya cinta. Bayu tersenyum. Kalau di tempatku, cinta itu tresno. Elif mengangguk manja. Tresno, indah juga. Mereka saling memandangi, dan dunia seolah berhenti berputar. Namun di balik kebahagiaan itu, Bayu tahu cinta mereka akan diuji. Tidak lama lagi, teman-teman Elif, bahkan keluarganya di Turki, akan tahu tentang hubungan ini. Tapi malam itu, ia memilih untuk tidak memikirkan masa depan. Ia hanya ingin menikmati detik-detik hangat di sisi perempuan yang membuat hidupnya berarti. Hujan, payung robek, dan satu pengakuan cinta menjadi awal dari perjalanan baru antara dua jiwa yang disatukan oleh takdir. Beberapa hari setelah hujan besar itu, hidup Bayu dan Elif terasa lebih indah dari sebelumnya. Mereka sering makan bersama, berjalan-jalan ke pasar lokal, bahkan Elif mulai membantu Bayu di tempat kerja sementara menunggu proyek barunya datang. Namun di balik tawa yang mereka bagi, ada sesuatu yang tak bisa dihindari, kabar tentang hubungan mereka perlahan sampai ke telinga keluarga Elif di Istanbul. Sore itu, Elif menerima panggilan video dari ibunya. Bayu sedang mencuci pakaian di luar rumah ketika mendengar suara Elif meninggi dari dalam. Ia berhenti, menoleh, dan pelan-pelan mendekat ke jendela. Anne, Lutfen. Ibu, tolong. Aku bahagia di sini, suara Elif terdengar bergetar. Dari layar ponselnya, ibunya, seorang wanita paruh baya dengan kerudung rapi, menatapnya tajam. Elif, kamu mempermalukan keluarga.
seorang gadis Turki menikah dengan TKI dari Indonesia? Apa kamu kehilangan akal sehat? Elif menahan air mata. Bayu orang baik, Anna. Dia menyelamatkanku, merawatku saat aku tak punya siapapun. Dia tulus. Tulus tidak cukup, Elif, bentak ibunya. Dia tidak seiman, tidak sekasta, tidak selevel. Apa kata keluarga besar kita? Elif menunduk, menitikkan air mata. Di balik pintu, Bayu menatap tanah. Ia tidak mengerti semua kata dalam bahasa Turki, tapi ia paham maknanya, penolakan. Tak lama kemudian, Elif keluar dari kamar dengan mata sembab. Bayu, suaranya pelan, hampir berbisik. Ibuku tahu tentang kita. Bayu menghela napas panjang, mencoba tersenyum walau hatinya berat. Aku sudah duga. Dia menentang keras, Bayu. Bahkan katanya kalau aku terus bersama kamu, aku akan diputus hubungan keluarga. Bayu terdiam lama. Ia memandangi wajah Elif yang kini lemah. Aku tidak ingin kamu kehilangan keluargamu karena aku, Elif. Kalau memang ini harus berakhir. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Elif langsung menutup mulutnya dengan telunjuk. Jangan lanjutkan. Aku sudah memilih. Elif, dengarkan aku. Aku sudah dewasa, Bayu. Aku tahu risikonya. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku sudah jatuh cinta, dan aku tidak akan menyesal. Bayu menunduk, hatinya bergetar hebat. Ia ingin bahagia, tapi juga takut melihat Elif kehilangan segalanya demi dirinya. Malam itu, suasana rumah terasa sunyi. Elif duduk di kursi dekat jendela, menatap lampu kota Ankara dari kejauhan. Bayu duduk di lantai, bersandar di dinding. Dalam diam, mereka sama-sama berpikir keras. Tiba-tiba ponsel Elif berbunyi lagi, kali ini dari nomor ayahnya. Dengan ragu ia menjawab. Suara pria tua yang tegas terdengar dari seberang. Elif, ayah dengar kau tinggal dengan lelaki Indonesia itu. Benarkah? Elif menarik napas panjang. Benar, Baba. Namanya Bayu. Dia orang yang sangat baik. Ayahnya terdiam lama sebelum berkata dengan nada dingin, kalau kau tidak putus dengannya, jangan pernah kembali ke rumah. Kami tidak punya anak yang menodai kehormatan keluarga. Suara itu membuat dada Elif sesak. Baba, tolong, dengarkan aku. Tapi panggilan terputus begitu saja. Ponsel jatuh dari tangannya. Air matanya pecah. Bayu langsung menghampiri, memeluknya erat tanpa banyak bicara. Maaf, Elif. Maaf karena aku penyebab semua ini, ujar Bayu dengan suara bergetar. Elif menggenggam tangannya. Kamu tidak salah. Aku yang memilih jalanku sendiri. Malam itu mereka berdua menangis dalam diam. Bayu berjanji dalam hati, jika Tuhan mengizinkan, ia akan membuktikan bahwa cintanya bukan sekadar emosi sesaat. Ia akan menjadi lelaki yang pantas bagi Elif. Keesokan paginya, Bayu berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Ia mengambil lembur 2 kali lipat, bekerja tanpa henti di pabrik pengolahan sayur. Ia ingin mengumpulkan cukup uang untuk sesuatu yang besar, lamaran resmi. Sementara itu, Elif mencoba menghubungi sahabat lamanya di Istanbul, seorang desainer bernama Derya. Aku ingin Derya tahu, aku tidak gila, katanya pada dirinya sendiri. Tapi justru, Derya juga menasihatinya untuk berpikir ulang. Elif, kamu tahu aku sayang kamu, kata Derya lewat panggilan video.
Tapi menikah dengan pekerja migran? Kamu yakin bisa hidup susah? Kamu terbiasa dengan gaya hidup kota, dengan kenyamanan. Kamu pikir cinta bisa mengenyangkan perut? Elif diam lama. Deria, mungkin kamu benar. Tapi aku sudah melihat bagaimana Bayu bekerja, bagaimana dia menghormati orang tua, bagaimana dia memperjuangkan sesuatu tanpa pamrih. Aku ingin hidup seperti itu. Deria hanya menggeleng. Kalau begitu, semoga kamu kuat, Elif. Dunia tidak akan mudah padamu. Hari-hari berlalu dalam tekanan. Bayu tetap bekerja keras, sementara Elif semakin dijauhi oleh teman-teman Turkinya. Beberapa tetangga bahkan berbisik-bisik setiap kali melihat mereka berjalan bersama. Lihat, itu gadis Turki yang jatuh cinta pada pekerja Indonesia, kata seseorang di pasar. Kasihan, pasti dimantrai, ejek yang lain. Bayu mendengar semuanya, tapi ia hanya tersenyum pahit. Ia tidak ingin mempermalukan Elif dengan membalas. Ia hanya menggenggam tangan Elif lebih erat. Di tengah badai penolakan itu, cinta mereka justru semakin kuat. Bayu mulai menabung, mengurangi makan demi menyiapkan masa depan. Ia mulai mencari tahu bagaimana cara menikah secara sah di Turki. Ia bahkan pergi ke kedutaan Indonesia untuk bertanya syarat administrasi. Ketika Elif tahu hal itu, ia menangis bahagia. Bayu, kamu sungguh-sungguh. Bayu menatapnya lembut. Aku tidak ingin cinta ini menggantung di udara, Elif. Kalau dunia menolak kita, biarlah. Tapi aku ingin kita sah di mata Tuhan. Elif memeluknya erat. Aku tidak butuh pesta mewah. Aku hanya ingin kamu. Namun kebahagiaan mereka belum sepenuhnya tenang. Karena malam itu, seseorang datang mengetuk pintu rumah mereka. Saat Bayu membuka, ia terkejut. Seorang pria Turki berpakaian rapi berdiri di depan rumah, menatap tajam. Apakah kamu Bayu? Bayu mengangguk, waspada. Saya sepupu Elif. Namaku Murad. Saya dikirim keluarga untuk membawanya pulang ke Istanbul. Sekarang juga. Bayu menelan ludah, jantungnya berdetak cepat. Ia menatap ke belakang, Elif berdiri dengan wajah tegang di ruang tamu. Pertemuan itu menjadi awal dari konflik besar yang akan menentukan nasib cinta mereka. Malam itu menjadi malam paling menegangkan dalam hidup Bayu. Pria bernama Murad, sepupu Elif, berdiri di depan pintu rumah dengan tatapan keras dan sikap penuh amarah. Hujan rintik turun di luar, membuat suasana semakin mencekam. Aku datang bukan untuk bicara baik-baik, Bayu, kata Murad dengan suara berat. Keluarga kami malu. Elif harus pulang malam ini juga. Siapkan barang-barangnya. Elif melangkah maju, wajahnya pucat tapi matanya tegas. Aku tidak akan pergi, Murad. Jangan bodoh, Elif, bentak Murad. Kau akan menghancurkan nama keluarga. Bagaimana bisa kau jatuh cinta pada pekerja kasar dari Indonesia? Bayu mengepalkan tangan, tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika ia melawan dengan kekerasan, segalanya akan semakin buruk. Aku tidak memaksa Elif. Dia memilih dengan hatinya sendiri, ucap Bayu tenang, meski dalam dadanya bergemuruh amarah. Murad menatapnya tajam. Kau pikir cinta bisa melawan tradisi? Keluarga kami tidak akan pernah mengizinkan gadis Turki menikah dengan orang sepertimu. Elif maju, berdiri di antara keduanya. Berhenti, Murad. Aku bukan anak kecil lagi. Aku berhak memilih siapa yang kucintai. Murad menarik napas kasar.
Kau keras kepala, Elif. Tapi keluarga sudah memutuskan. Kalau kau menolak, maka mulai malam ini, kau bukan lagi bagian dari kami. Elif menatap sepupunya lama, lalu menjawab dengan suara bergetar, kalau begitu, aku siap menanggungnya. Setelah kata itu keluar, Murad pergi dengan tatapan marah, meninggalkan mereka berdua di depan pintu. Bayu menatap Elif yang mulai menangis diam-diam. Kamu yakin dengan keputusanmu? Tanya Bayu lembut. Elif mengangguk dengan mata basah. Aku sudah kehilangan keluarga, Bayu. Jangan biarkan aku kehilangan kamu juga. Bayu menarik napas dalam, lalu memegang tangan Elif. Kalau begitu, kita harus menikah. Sekarang. Elif terkejut. Sekarang? Tapi bagaimana caranya? Bayu menjelaskan bahwa ia sudah beberapa hari terakhir mencari tahu prosedur pernikahan antar negara. Ia sudah berbicara dengan staf KBRI dan seorang imam lokal yang mau membantu mereka menikah secara sederhana dan sah. Aku tidak punya banyak, Elif. Tapi aku ingin pernikahan kita jujur, tanpa kebohongan. Biar kecil, yang penting halal. Mata Elif berkaca-kaca. Kamu pikir aku butuh pesta? Aku hanya ingin jadi istrimu, Bayu. Malam itu juga, Bayu meminjam motor teman kerjanya dan membawa Elif ke rumah seorang imam tua di pinggiran kota Ankara. Hujan turun deras, menambah dramatis perjalanan mereka. Elif memeluk pinggang Bayu erat-erat dari belakang, sementara Bayu menembus dingin malam dengan tekad bulat di matanya. Sesampainya di rumah imam bernama Mustafa Effendi, mereka disambut dengan senyum lembut. Aku sudah dengar kisah kalian dari staf kedutaan, kata Mustafa. Jika kalian siap, aku akan menikahkan kalian malam ini juga. Tapi ingat, pernikahan bukan akhir perjuangan, ini baru awal. Bayu dan Elif saling berpandangan, lalu mengangguk. Dengan saksi dua orang teman kerja Bayu yang datang tergesa, pernikahan sederhana itu berlangsung di ruang kecil beralaskan karpet tua. Bayu mengenakan kemeja putih lusuh yang disetrika seadanya, sementara Elif hanya memakai gaun sederhana berwarna krem. Tidak ada bunga, tidak ada musik, hanya doa dan ketulusan. Saat Mustafa membaca ijab kabul, Bayu menatap wajah Elif, dan hatinya bergetar hebat. Aku terima nikahnya Elif binti Ahmed dengan mas kawin berupa cincin sederhana dan satu surat janji kesetiaan, dibayar tunai. Suara Bayu mantap, tapi matanya basah. Elif menangis bahagia, lalu menunduk mencium tangan Bayu setelah acara selesai. Imam Mustafa menatap mereka lembut. Semoga Allah memberkahi rumah tangga kalian. Ingat, cinta sejati bukan yang mudah, tapi yang tetap teguh meski dunia menentang. Setelah itu, mereka pulang ke rumah kecil mereka di tengah malam, menembus udara dingin dengan hati hangat. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Keesokan paginya, seseorang mengetuk pintu dengan keras. Bayu membuka, dan mendapati Murad datang bersama dua polisi. Elif, keluarga melaporkanmu hilang. Kau harus ikut dengan kami ke kantor polisi, kata salah satu polisi dengan nada formal. Bayu terkejut. Kami tidak kabur. Kami sudah menikah secara sah semalam. Ini surat nikahnya, katanya sambil menunjukkan dokumen dari Imam Mustafa. Polisi menatap dokumen itu lama, lalu berkata dingin, secara hukum negara, pernikahan ini belum tercatat. Kami tetap harus membawa kalian untuk klarifikasi. Elif memegang tangan Bayu erat. Aku tidak akan meninggalkanmu, Bayu. Aku ikut kamu kemanapun. Mereka dibawa ke kantor polisi. Di sana,
Elif dan Bayu duduk berdampingan dalam ruang interogasi. Murad menatap mereka dari balik kaca, wajahnya dingin tanpa emosi. "Aku tidak akan menyerah," bisik Elif pelan pada Bayu. Bayu menatapnya dengan senyum tipis. "Aku juga tidak." Setelah beberapa jam, akhirnya Kedutaan Indonesia turun tangan, membantu mereka keluar dengan menjelaskan bahwa pernikahan mereka sah secara agama dan akan segera diproses secara legal. Polisi melepaskan mereka dengan syarat melengkapi dokumen dalam waktu dekat. Saat keluar dari kantor polisi, Elif langsung memeluk Bayu erat. "Kamu lihat, dunia melawan kita, tapi kita masih di sini." Bayu mengelus rambutnya. "Iya. Dan selama kita masih punya satu sama lain, dunia tidak akan menang." Namun di kejauhan, Murad memandangi mereka dengan tatapan muram. Ia mengeluarkan ponsel dan menelpon seseorang, ayah Elif. "Paman, mereka sudah menikah. Tapi aku rasa ini belum berakhir." Langit sore angkara mendung berat, seolah memberi tanda bahwa badai belum selesai. Cinta Bayu dan Elif telah resmi, tapi kini mereka harus menghadapi hal yang lebih besar. Penolakan dunia, kehilangan pekerjaan, dan ancaman masa depan yang tidak pasti. Namun mereka tidak gentar. Karena malam itu, di bawah langit kelabu, Bayu berbisik pada Elif. "Cinta kita bukan sekadar cerita, Elif. Ini perjuangan yang akan kita menangkan bersama." 3 bulan berlalu sejak pernikahan sederhana itu. Hidup Bayu dan Elif tak bisa dibilang mudah. Setelah kabar pernikahan mereka tersebar, sebagian tetangga menjauh, dan banyak teman Elif tak lagi berani berbicara dengannya. Di tempat kerja, Bayu sempat kehilangan pekerjaannya karena pemilik pabrik tidak ingin masalahnya dengan keluarga kaya Turki mencoreng nama perusahaan. Namun, di tengah semua kesulitan itu, mereka justru tumbuh semakin kuat. Setiap pagi, Bayu berjualan roti dan teh di pasar kecil di ujung distrik. Ia meminjam gerobak bekas dari teman sesama TKI dan menulis papan sederhana bertuliskan, "Roti cinta Bayu, dibuat dengan hati." Elif selalu menemaninya, meski awalnya banyak yang menatap sinis melihat perempuan bule cantik berjualan di pinggir jalan bersama suaminya yang sederhana. Tapi Elif tidak peduli. Ia justru tersenyum setiap kali ada orang membeli roti, dan ia sendiri yang memberikan uang kembalian dengan ucapan lembut. "Tesekur ederim, terima kasih." Lambat laun, justru kejujuran dan kerja keras mereka menarik perhatian warga sekitar. Banyak pelanggan mulai berdatangan, dan usaha kecil itu berkembang pesat. Bayu menabung sedikit demi sedikit, dan Elif mulai menggambar desain kemasan untuk produk mereka. "Bayu," kata Elif suatu pagi sambil memandangi gerobak yang kini tampak lebih rapi, "lihatlah, dulu kita hanya punya payung sobek dan satu roti di tangan. Sekarang kita bisa hidup tanpa bergantung pada siapapun." Bayu tersenyum, menatapnya lembut. "Itu semua karena kamu mau berjuang bersamaku." Namun kebahagiaan mereka kembali diuji saat Elif menerima surat dari ayahnya. Surat itu dikirim lewat pos, bertuliskan tangan, sesuatu yang sudah jarang dilakukan di era modern. Dengan gemetar, Elif membuka amplop itu. "Elif, anakku. Kami mendengar kabar kalian sekarang tinggal di Ankara dan berjualan roti. Aku tidak tahu harus merasa apa, marah, malu, atau bangga." Murad menceritakan semuanya. "Awalnya aku sangat kecewa. Tapi lalu aku melihat berita kecil di televisi lokal tentang seorang wanita Turki dan suami asal Indonesia yang berjualan roti dengan jujur dan membantu warga miskin setiap Jumat. Aku melihat wajahmu di sana, Elif. Wajah anakku yang dulu manja, kini bersinar dengan kebahagiaan sejati. Aku sadar,
Aku salah menilai cinta. Kalau laki-laki itu bisa membuatmu bahagia dan menjadi manusia yang lebih baik, maka aku tidak punya hak lagi untuk menghalangimu. Pulanglah kapanpun kamu mau. Rumah ini selalu terbuka. Dari ayahmu, Ahmed. Elif menutup surat itu dengan tangan bergetar. Air matanya menetes satu persatu. Bayu yang melihat dari kejauhan mendekat dengan hati-hati. Ada apa, Elif? Elif tersenyum di sela air matanya. Ayahku, dia memaafkan kita. Bayu terdiam lama. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dadanya sesak oleh perasaan haru yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia hanya menarik Elif ke dalam pelukan hangat. Beberapa minggu kemudian, mereka memutuskan untuk pergi ke Istanbul menemui keluarga Elif. Perjalanan itu bukan tanpa rasa takut. Bayu cemas akan penolakan, sementara Elif gelisah membayangkan reaksi ayahnya secara langsung. Sesampainya di depan rumah besar keluarga Ahmed, Bayu menatap bangunan megah itu dengan napas bergetar. Aku belum pernah berdiri di rumah sebesar ini, katanya lirih. Elif menggenggam tangannya erat. Sekarang ini rumahku, dan rumahmu juga. Pintu besar terbuka, dan di sana berdiri ayah Elif. Rambutnya sebagian sudah memutih, wajahnya tegas, namun matanya tampak lembut sore itu. Elif berlari kecil memeluk ayahnya tanpa ragu. Baba, isaknya. Ayahnya mengelus kepala putrinya perlahan. Anakku, maafkan ayah. Aku terlalu sibuk menjaga kehormatan keluarga sampai lupa menjaga hatimu. Kemudian, pandangannya beralih pada Bayu. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Bayu menunduk sopan, lalu berkata lirih, "Saya minta maaf atas semua keributan yang saya sebabkan, Tuan. Tapi saya mencintai Elif sungguh-sungguh. Saya janji tidak akan membuatnya menyesal." Ahmed menatapnya lama, lalu perlahan mengulurkan tangan. Aku tahu. Aku melihat caramu menatapnya di televisi. Itu bukan pandangan laki-laki yang ingin menumpang hidup, itu pandangan orang yang siap melindungi. Bayu menggenggam tangan itu dengan rasa syukur yang dalam. Terima kasih, ayah. Kata ayah yang keluar dari mulut Bayu membuat Elif tersenyum sambil menahan air mata. Untuk pertama kalinya, keluarganya menerima suaminya apa adanya. Hari itu menjadi titik balik hidup mereka. Ayah Elif bahkan membantu mengurus legalitas pernikahan mereka agar diakui secara penuh oleh negara. Elif kembali bekerja di bidang desain, kali ini merancang logo baru untuk usaha roti mereka yang kini diberi nama Bayu Elif Bakery. Roti buatan Bayu terkenal dengan rasa manis alami dan kisah cintanya yang menginspirasi. Media lokal bahkan menulis artikel berjudul, "Dari Cinta dan Tepung, pasangan Turki Indonesia ini bangun harapan baru." Suatu pagi, Bayu duduk di depan toko kecil mereka sambil menatap Elif yang sedang melayani pelanggan. Ia merasa seperti bermimpi. Dulu ia hanya TKI miskin yang bekerja lembur demi sesuap nasi, tapi kini ia menjadi suami dari wanita luar biasa yang mencintainya tanpa batas. Elif, panggilnya pelan. Elif menoleh dengan senyum manis. Iya, suamiku. Bayu menatapnya lama. Kalau dulu aku tidak menolongmu di jalan waktu itu, mungkin aku masih jadi buruh tanpa arah. Elif tertawa kecil. Dan kalau kamu tidak menolongku, mungkin aku tidak tahu apa arti cinta sejati. Bayu tersenyum, lalu berkata lirih, aku tidak tahu bagaimana akhir hidup kita nanti, tapi aku tahu satu hal, aku ingin menua bersamamu. Elif menatapnya lembut, lalu menjawab, kalau begitu,
Kita buat roti sampai tangan kita tak kuat lagi mengaduk adonan." Keduanya tertawa, dan matahari pagi menembus jendela toko, menyinari wajah mereka yang penuh ketulusan. Hidup Bayu mungkin tidak berlimpah harta, tapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, cinta yang lahir dari kebaikan, tumbuh dari perjuangan, dan bertahan meski dunia menentang. Cinta yang membuktikan bahwa terkadang keajaiban tidak datang dari langit, melainkan dari tangan yang rela menolong tanpa pamrih. Dan begitulah, kisah seorang TKI bernama Bayu dan gadis Turki bernama Elif berakhir bukan dengan dongeng, tapi dengan kenyataan yang manis, sederhana, hangat, dan penuh cinta. Dari pertolongan datang cinta, dari cinta lahir keberkahan.